Horas, Salam Reformanda, Masiha Holongan. Dereng masai upaima nungara de rohaki guru di mangoluku do tau tino busmi hagogonmu songgo maturo hakon urang sain holan manete goi sandok diriku. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita kembali dalam renungan harian HKBP Bandung Reformanda. Sebelum kita memulai renungan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih setia dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk berkumpul memuji nama-Mu dan merenungkan firman-Mu. Pada saat ini kami menyerahkan ibadah dan persekutuan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, membuka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada pagi hari ini kita mendengarkan renungan yang dikutip dari Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang menjadi tema kita di renungan pagi hari ini, Senin 15 Juni 2026 adalah tidak ada penghukuman di dalam Kristus. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita merenungkan salah satu ayat yang paling indah dan paling menghibur dalam Alkitab, yaitu Roma 8 ayat 1 ini. Ayat ini merupakan kabar sukacita bagi setiap orang percaya. Banyak orang hidup dengan beban masa lalu, rasa bersalah, penyesalan, dan ketakutan akan hukuman. Ada yang berkata, saya sudah terlalu banyak berbuat dosa. Ada yang merasa tidak layak datang kepada Tuhan. Ada juga yang terus dihantui oleh kegagalan-kegagalan yang pernah dilakukan. Namun melalui firman Tuhan hari ini, kita mendengar sebuah berita yang luar biasa, yang dimana tertulis, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Pertanyaannya adalah, mengapa tidak ada penghukuman? Apa yang telah Kristus lakukan? Dan bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang yang telah dibebaskan? Semua manusia ada di bawah dosa. Sebelum berbicara tentang pembebasan, kita harus memahami terlebih dahulu keadaan manusia tanpa Kristus. Rasul Paulus dalam surat Roma menjelaskan bahwa semua manusia telah berdosa. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Perhatikan, Alkitab tidak mengatakan sebagian orang telah berdosa, tetapi semua orang. Artinya, tidak ada seorang pun yang dapat berdiri di hadapan Allah dan berkata bahwa dirinya sempurna. Dosa tidak berbicara,
tentang tindakan yang besar seperti mencuri, membunuh, atau berzina. Dosa juga mencakup kesombongan, kebencian, iri hati, kemarahan yang tidak terkendali, kebohongan, ketidaktaatan, dan berbagai sikap hati yang bertentangan dengan kehendak Allah. Allah melihat bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi juga apa yang ada di dalam hati kita. Ada sebuah ilustrasi, seorang anak berkata kepada ayahnya, "Ayah, saya orang baik, saya tidak pernah mencuri." Ayahnya berkata, "Apakah kamu pernah berbohong?" "Pernah." "Apakah kamu pernah marah dan membenci orang lain?" "Pernah." "Apakah kamu pernah melawan orang tua?" "Pernah." Lalu ayahnya berkata, "Itulah dosa." Seringkali manusia merasa dirinya baik karena membandingkan dirinya dengan orang lain. Tetapi Allah tidak membandingkan kita dengan manusia lain. Allah membandingkan kita dengan kekudusannya. Karena itu semua manusia membutuhkan keselamatan. Namun melalui Roma 8 ayat 1 ini, Rasul Paulus menyampaikan kabar yang luar biasa. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ini adalah berita tentang anugerah, pengampunan, dan kehidupan baru. Kenapa? Yang pertama, penghukuman sudah ditanggung Kristus. Dosa membawa hukuman. Upah dosa adalah maut. Tetapi Yesus Kristus telah menanggung hukuman itu di kayu salib. Ketika kita percaya kepadanya, hukuman yang seharusnya kita tanggung telah dibayar lunas oleh Kristus. Dan yang kedua, hidup di dalam Kristus membawa kebebasan. Paulus tidak berkata bahwa tidak ada penghukuman bagi orang yang sempurna. Ia berkata, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Berada di dalam Kristus berarti memiliki hubungan pribadi dengannya, percaya kepada karya keselamatannya, dan menyerahkan hidup untuk dipimpin olehnya. Ketika kita hidup di dalam Kristus, kita dibebaskan dari rasa bersalah yang terus-menerus mengingatkan dan melumpuhkan kita. Dan yang ketiga, jangan hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Banyak orang percaya telah menerima pengampunan Tuhan, tetapi masih hidup dalam penyesalan yang berkepanjangan. Mereka terus mengingat dosa yang sudah Tuhan ampuni. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mempercayai apa yang Tuhan katakan lebih daripada apa yang kita rasakan. Jika Tuhan telah mengampuni, jangan lagi hidup dalam penghukuman diri sendiri. Biarkanlah kasih karunia Tuhan memulihkan dan menguatkan kita untuk melangkah maju. Sebagai penutup, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika hari ini hati kita masih dibebani oleh masa lalu, dengarkan kembali suara firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bukan karena kita sempurna, bukan karena kita tidak pernah gagal, tetapi karena Yesus telah menanggung hukuman kita di kayu salib. Marilah hidup dalam sukacita, pengharapan, dan keyakinan bahwa kita telah diterima oleh Allah melalui Kristus Yesus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menanggung hukuman atas dosa-dosa kami. Tolong kami untuk hidup dalam keyakinan akan kasih dan pengampunan-Mu. Lepaskan kami dari rasa bersalah yang tidak berasal dari-Mu, dan tuntun kami untuk hidup seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sai gir-gir tu si paman akka biru-biru roh Yesus gok di aku sai gutono puho sai gutono puho sai gutono puho Yesus gok di aku sai gutono puho. Marilah kita berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.